Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Kali ini kita akan membahas konten tentang apa sih perbedaan antara biotop dan aquascape. Nah, belakangan ini banyak perdebatan di antara kita di grup-grup ya, di forum-forum tentang yang saling menyalahkan antara aquascape dan biotop, kemudian saling hujat dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu biotop dan aquascape. Terus bagaimana kita menyikapi fenomena itu? Tetap bersama saya di Rimba Borneo. Nah, biotop sendiri pada awalnya itu dikembangkan oleh seseorang ya untuk meneliti ekosistem air yang ada di wilayah-wilayah tertentu atau di habitat-habitat tertentu dengan tujuan untuk riset dan penelitian. Nah, otomatis ketika tujuannya untuk riset dan penelitian, parameternya harus semirip mungkin dengan yang ada di habitat. Bahkan mulai dari airnya ya, parameter air, pH-nya, GH, KH, batuannya yang digunakan, pasirnya, tanahnya ya, tanamannya, bahkan fauna-fauna yang ada di situ haruslah berasal dari tempat itu ya. Itu adalah biotop dengan tujuan penelitian. Jadi sebisa mungkin komponen yang ada di dalamnya itu original seperti habitat aslinya. Selain untuk penelitian, biotop juga sering dipakai oleh media-media seperti National Geographic untuk melakukan riset dalam kontennya itu, di syuting, di video dan ditampilkan kepada penontonnya. Karena banyak juga yang tidak memungkinkan apabila itu diambil di alam. Namun seiring berjalannya waktu semakin kesini, biotop itu berkembang menjadi hobi baru karena manusia sering mencari alternatif lain untuk melakukan kegiatan. Akhirnya salah satunya biotop inilah yang berkembang menjadi hobis. Nah, sedangkan aquascape sendiri sebenarnya adalah versi lanjutan dari biotop ya. Jadi ketika orang mulai bermain biotop, kemudian dia memiliki imajinasi untuk mengembangkan itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar biotop. Jadi mereka mulai menambahkan dekorasi, tanaman-tanaman jenis lain, sehingga menjadi nilai seni. Jadi intinya aquascape itu adalah pengembangan lebih lanjut dari biotop yang dilengkapi ditambahi komponen sana sini sehingga menjadilah aquascape seperti yang ada sekarang ini dengan berbagai tipe ya, seperti Wagumi style, Dutch style, natural style, jungle style. Jadi intinya lebih kepada lukisan di dalam air atau diorama di dalam air, mengesampingkan tadi itu parameter-parameter yang harus identik dengan ekosistem aslinya. Nah, sampai di situ mungkin kalian sudah punya gambaran, sudah punya pemahaman, dan sekarang kita kembali lagi ke tujuan awal kita. Sebenarnya ingin membuat biotop itu untuk apa sih? Apakah kalian hanya sekedar ikut-ikutan atau hobis atau untuk tujuan riset atau sekedar untuk melepas waktu luang? Jadi tujuan itulah yang akan mempengaruhi biotop kita akan seperti apa nanti gitu. Jadi contohnya seperti ini. Untuk yang tujuannya itu riset ya, maka mereka sebisa mungkin untuk membuat biotop itu senatural seperti habitat aslinya ya, semua komponennya dari situ. Bahkan banyak di antara mereka yang mengambil langsung dari alamnya ya, semua komponennya itu tadi agar menyerupai bentuk aslinya seperti itu. Nah, untuk kita yang tujuannya semisalnya hanya untuk seneng, untuk have fun, atau hanya sekedar untuk membuat dekorasi di dalam rumah, maka ketentuan itu tidak wajib untuk kita lakukan. Dan apakah itu bisa disebut biotop? Ya kalau secara definisi menurut tujuan riset itu tadi ya mungkin tidak bisa. Apabila kalian ikutan kontes ya tetap akan dieliminasi karena tidak tercapainya syarat-syarat biotop itu tadi. Namun ketika kita membuat biotop itu hanya sekedar untuk seneng, hobis, ya itu it's okay, nggak masalah gitu. Jadi tidak ada yang akan menyalahkan ketika kalian membuat biotop melenceng dari pakemnya kayak gitu. Contoh semisal kalian membuat biotop Kalimantan ya kan, kalian kasih ikan-ikan Kalimantan, tanaman Kalimantan, kemudian di situ kok ada masuk ikan secret dari Afrika, kan nggak masuk. Tapi kalau kalian menikmati itu ya it's okay. Nah kemudian baru akan bermasalah ketika kita memposting karya kita itu ke media sosial. Nah itu sebenarnya resiko kita karena kita membuat karya kita menjadi publik. Nah ketika menjadi publik bisa dilihat banyak orang, maka kita juga sebagai pemilik harus siap untuk menerima komentar baik itu yang positif
ataupun yang negatif, itu pasti karena kita sudah memutuskan untuk menjadikan karya kita publik, dinikmati banyak orang. Nah, saran juga buat para komentator ya, sebaiknya kalian juga menghargai, kalaupun memang itu tidak sesuai dengan pendapat kalian ya ungkapkan dengan bahasa yang lebih baik sehingga ekosistem grup komunitas itu akan menjadi lebih sehat ya, tidak berisi orang-orang yang toksik yang terlalu kaku. Oke, buat kalian yang ingin membuat biotop, saya punya beberapa saran ya agar tidak terlalu melenceng dari aslinya ya, karena sebagian besar di antara kita membuat biotop itu ya untuk seneng ya, untuk hobis, bukan benar-benar expert di dalamnya ya. Paling gampangnya itu adalah kalian itu pergi ke daerah di sekitar kalian, di danau ya, sungai atau bendungan atau apapun itulah ya, kalian lihat di situ ada ikan apa, kalian ambil ikannya, kalian ambil udangnya, kalian ambil batunya, pasirnya juga dari situ ya kan. Itu yang paling gampang. Kemudian kalian masukkan dalam akuarium kalian dan jadilah biotop versi kalian seperti itu. Nah, namun banyak juga tuh yang menentang ketika kalian posting itu. Wah, tanaman ini invasif, bukan asli daerah situ. Wah, ikan ini invasif, bukan daerah situ. Ya sebenarnya itu juga nggak salah gitu. Cuma kalian juga nggak salah juga gitu, karena ya kalian bikin tagline aja, misalnya kalian membuat biotop danau A di daerah A seperti itu ya, dan di situ ternyata ada ikan invasif dan ada tanaman invasif, ya bilang aja kondisi danau A terkini seperti itu, sudah dihuni oleh ikan invasif dan tanaman invasif. Jadi jangan mikirin masalah hal-hal yang tidak orisinal, yang penting ya kondisi apa adanya di situ, ya udah itulah biotop kalian, itulah kondisi danau itu atau sungai itu terkini. Oke, buat kalian yang sebenarnya kok merasa biotop itu kurang menarik seperti aquascape layaknya ya, tatanannya ya memang seperti itu, di alam itu tidak teratur, tidak simetris ya, karena alam itu acak, beda sama aquascape. Namun apabila kalian ingin tetap bernuansa aquascape dan tidak menyalahi aturan dasar biotop, aku punya tips yang paling gampang di sini. Nah, kalian buatlah biotop Kalimantan. Kenapa kok saya bilang Kalimantan? Karena di Kalimantan itu banyak hal yang bisa kalian explore, banyak hal yang bisa kalian create atau bikin ya. Contohnya biotop Kalimantan, di situ di Kalimantan kan banyak tanaman ya. Ada buce palandra, ini dalam satu habitat ya, dalam satu habitat sungai itu ada buce, ada kripto, kemudian ada hair grass ya, hair grass vivipara biasanya. Kemudian ada pakis di situ, ada aridarum, ada barclaya ya. Jadi dalam satu habitat yang sama itu terdapat banyak tanaman yang bisa hidup di situ, moss juga bisa. Nah, kemudian ikannya banyak ya. Ada ikan Sumatera yang loreng-loreng itu juga banyak di Kalimantan. Ada ikan flying fox itu banyak juga di Kalimantan. Di habitat buce juga. Terus kemudian ada ikan Borneo saker. Terus kemudian ada ikan rasbora, brigid dan rasbora lain. Itu umum lebih gampang kalian temukan daripada tanaman-tanaman atau hewan-hewan yang berasal dari pulau seperti Papua ya, atau mungkin Amazon ya, walaupun Amazon seperti ikan tetra banyak di sini. Jadi kalian tetap bisa membuat aquascape tapi itu biotop seperti yang udah saya bikin di video ini. Nah, akuarium yang saya bikin ini sepenuhnya berasal dari tempat itu, dari sungai itu, dari daerah itu, dan itu mirip aquascape teman-teman, padahal itu biotop. Ya begitulah kondisi mereka ketika hidup di alam. Ada tumpukan batu, tumpukan sungai, Java Fern ada di situ, buce ada di situ, kayak gitu. Jadi itu lebih gampang buat kalian yang ingin nuansa aquascape tapi itu biotop, itu nggak nyalahin aturan gitu, karena semuanya dari situ gitu. Terus juga banyak pertanyaan ya kepada saya ketika saya posting video-video itu di YouTube, bang parameternya seperti apa, pH-nya, suhunya, kemudian faunanya gitu ya. Dan ketika kalian ingin membuat biotop, apakah memang harus mengikuti itu semua? Ya kalau memang mengikuti pakem ya memang iya, tapi kalau kalian ingin sekedar bikin biotop, belajar bikin biotop ya tidak harus ya. Kalian misalnya menggunakan pH yang tidak sesuai dengan aslinya, kemudian kayu tanamannya itu tidak sesuai aslinya, atau kalian dapatkan dari tempat setempat, dan kalian ingin membuat tiruan yang ada di Kalimantan atau ada di Amazon, it's okay gitu. Karena tujuan kita kembali lagi tadi untuk hobis atau untuk senang. Dan ketika kalian posting itu ke media sosial ya cukup bilang aja belajar bikin biotop tema ini seperti itu. Namun apabila kalian mendeklarasikan bahwa ini adalah biotop sejati, ya mungkin kalian akan banyak disalahkan karena banyak komponen yang tidak terpenuhi. Jadi intinya kita dalam membuat suatu karya atau hobis itu jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Yang penting kalian itu senang,
kalian pahami dan kalian pikir lagi kenapa aku bikin ini, tujuannya untuk apa, seperti itu. Masalah komentar orang lain ya biarkan saja, kecuali memang kalian ingin ikut kontes, kecuali kalian ingin benar-benar jadi expert di bidang itu, ya maka kalian harus lakukan sesuai dengan pakemnya. Namun apabila tidak, ya sudah, bikinlah sesuai kreasi kalian, kalian enjoy. Ya intinya kita cukup tahu aja bahwa biotoop itu adalah kopian dari alam ya, kopian dari danau, dari sungai, dari rawa yang kemudian kita hadirkan dalam aquascape seperti itu. Namun apabila itu semuanya tidak identik, ya it's okay, nggak masalah kan. Nah banyak juga saya membaca postingan-postingan yang menghujat ketika banyak teman-teman main cana ya, kemudian bikin biotoop cana, kemudian disalahkan seperti itu. Wah, cana asiatica tidak seperti itu habitatnya, cana ini tidak seperti itu, cana B tidak seperti itu. Udah, kalian jangan musingin soal itu. Kalau menurut saran saya, kalian bikin aja biotoop itu ya, ataupun apapun namanya itu, yang penting kalian enjoy, ikannya sehat dan itu bisa dinikmati, udah cukup. Walaupun itu melanggar 1-2 rule ya nggak masalah gitu, karena tidak ada sesuatu yang pasti kecuali tujuan kalian untuk riset. Kalau riset ya semua variabel dan parameternya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena tujuan kita bukan untuk riset, ya santai aja, nggak usah pusing gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga kalian tetap semangat membuat karyanya dan tetap enjoy menjalani hobi apapun yang kalian tekuni. Jangan terlalu mikirin orang lain dan terus belajar. Semoga kalian selalu sehat, dan saya ucapkan bagi yang berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa, dan nanti yang mau lebaran selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa.